Warung gudeg itu letaknya di pojok jalan kecil, agak masuk dari jalan raya. Nggak ada papan nama mencolok, cuma tulisan lusuh gudeg Bularas yang kayaknya udah nempel di dinding sejak zaman dulu. Tapi anehnya, tiap malam warung itu selalu penuh. Motor berjejer, mobil kadang sampai parkir di depan gang. Reza, mahasiswa rantau semester 2, awalnya nggak pernah ngeh. Tapi setelah temennya cerita soal gudeg legendaris yang rasanya bisa bikin kangen terus-terusan, dia jadi penasaran. Dan sejak pertama kali datang, Reza langsung paham kenapa warung itu rame. Bukan cuma karena gudegnya, tapi karena Bularas. Janda cantik itu punya senyum yang nggak biasa. Ada semacam pesona yang bikin cowok-cowok susah nahan pandang. Bajunya selalu ketat, kancing atasnya jarang dikancingin, dan setiap gerakan tubuhnya seperti sengaja menggoda. Reza yang awalnya niat makan doang, jadi langganan tetap. Bahkan mulai sering datang sendirian malam-malam cuma buat makan sambil ngobrol sama Bularas. "Nggak bawa temen, Mas?" tanya Bularas malam itu sambil meletakkan sepiring gudeg panas di meja Reza. "Temen saya udah balik kampung, Bu. Jadi sekarang makan sendiri dulu," jawab Reza sambil senyum. Bularas membalas senyumannya lalu duduk di kursi sebelah. "Wah, kasihan dong kalau gitu besok-besok makannya bareng saya aja." Reza ketawa, tapi jantungnya deg-degan. Bularas ini memang beda. Bukan cuma cantik, tapi cara bicaranya, cara dia menatap, selalu bikin suasana jadi panas dingin. Dan malam itu, entah kenapa, dia nawarin sesuatu yang nggak biasa. "Mas Reza, pernah nyoba menu spesial saya belum?" Reza mengerutkan kening. "Menu spesial?" Bularas mengangguk pelan. "Menu yang nggak saya tulis di papan. Cuma buat pelanggan tertentu yang berani." "Emangnya isinya apa?" Senyum Bularas makin lebar. Dia berdiri lalu membungkuk sedikit ke arah Reza. Suaranya pelan, nyaris berbisik, "Nanti malam, kalau Mas Reza masih di sini setelah warung tutup, saya tunjukin." Reza langsung terdiam. Nafasnya berat, pikirannya langsung kemana-mana. Dia nggak tahu maksud Bularas apa, tapi hatinya udah setuju bahkan sebelum logikanya bekerja. Dan benar saja, jam 10 malam saat pelanggan terakhir pulang dan lampu warung mulai diredupkan, Bularas mengunci pintu dan memanggil Reza ke dalam. "Kamar belakang itu tempat saya istirahat," katanya sambil membuka pintu kayu yang tadi siang terkunci. "Tapi buat malam ini, saya izinkan Mas Reza ikut masuk." Kamar itu remang, hanya diterangi lampu kuning kusam. Aroma wangi bunga dan kemenyan langsung menyeruak. Ada ranjang kayu tua, spray putih bersih, dan meja kecil dengan lilin menyala. Di sudut ruangan ada baskom besar tertutup kain hitam. Reza sempat ragu. Tapi saat Bularas menyentuh tangannya dan membisikkan, "Tenang aja, Mas. Cuman kita berdua di sini dan malam masih panjang." Semua keraguan itu lenyap. Malam itu, Reza merasa seperti lelaki paling beruntung sedunia. Dipeluk janda cantik, dikasih makanan enak, dan dimanja sampai subuh. Tapi dia nggak tahu, itu bukan keberuntungan, itu awal dari kutukan. Dan tubuhnya yang telanjang di ranjang itu, sebentar lagi bukan cuma jadi objek kenikmatan, tapi juga persembahan buat sesuatu yang jauh lebih kejam dari cinta janda. Di luar kamar, suara tawa kecil terdengar pelan. Suara yang nggak seharusnya ada, karena warung itu cuma punya satu orang penghuni. Dan dia sekarang sedang bersama Reza. Siapa yang tertawa di luar? Dan kenapa aroma darah mulai tercium di balik wangi gudeg malam itu? Pagi setelah menginap di kamar belakang warung Bularas, Reza bangun dengan kepala berat. Badannya lemas, tenggorokan kering, dan rasa mual naik sampai ke dada. Padahal semalam dia merasa seperti melayang, senang, puas, dimanja. Tapi pagi ini rasanya seperti habis diperas habis-habisan. Dia duduk di ranjang sambil memijat pelipis. Bajunya sudah rapi tergantung di gantungan,
Tubuhnya bersih seperti habis dimandikan. Tapi anehnya, dia nggak ingat mandi. Bahkan nggak ingat gimana dia tertidur. Pintu kamar terbuka. Bularas masuk dengan senyum manis dan nampan berisi teh hangat. Mas Reza, bangun juga. Capek, ya? Reza mengangguk pelan. Kepala saya berat, Bu. Rasanya kayak masuk angin. Bularas duduk di pinggir ranjang, menyodorkan teh. Wajar, kalau semalam terlalu nikmat, kadang paginya suka begitu. Reza canggung, tapi dia ambil tehnya. Diminum sedikit-sedikit. Tapi saya juga mimpi aneh, Bu. Kayak ada yang megang-megang saya. Suaranya banyak. Kayak ada yang ketawa-ketawa. Bularas hanya senyum. Namanya juga kamar lama. Kadang suka ada suara-suara yang nggak penting. Nggak usah dipikirin. Reza diam, tapi perasaannya nggak enak. Siangnya, saat kembali ke kos, Reza ketemu Pak Bejo, tetangga kos yang usianya sekitar 50-an. Orangnya ramah dan suka ngobrol soal apapun. Pak Bejo langsung nyeletuk begitu lihat Reza pulang dari arah warung gudeg. Wah, dari warung Bularas ya, sudah jadi pelanggan tetap, Mas. Reza tertawa. Iya, Pak, gudegnya enak banget, nendang. Pak Bejo cengar-cengir, tapi nadanya agak beda. Iya, enak ya, tapi Mas hati-hati. Jangan kebablasan. Reza bingung. Maksudnya, Pak? Pak Bejo memandangnya sebentar, lalu pelan-pelan berkata, warung itu bukan warung biasa. Saya udah tinggal di daerah sini puluhan tahun. Setiap beberapa bulan, pasti ada aja mahasiswa baru yang ngilang atau sakit mendadak, dan terakhir kali mereka kelihatan, ya di situ, di warung Bularas. Reza nahan tawa. Pak Bejo percaya mitos kayak gitu? Pak Bejo nggak tertawa. Mas Reza, saya serius, Bularas itu nggak tua-tua. Dulu waktu saya masih muda, wajahnya ya kayak gitu juga. Cantik, seger, tapi suaminya mati mendadak. Terus dia buka warung, dan sejak itu, warungnya makin rame. Tapi banyak juga yang hilang. Reza mulai nggak nyaman, tapi dia masih berpikir positif. Mungkin Pak Bejo cuman orang tua yang terlalu banyak dengar cerita. Malamnya Reza kembali ke warung, tapi suasananya beda. Lampunya lebih redup dan beberapa pelanggan terlihat pucat. Saat dia duduk, Bularas menyapanya dengan senyum lebar seperti biasa. Tapi kali ini matanya tampak sayu, bibirnya merah menyala. Mas Reza datang lagi, saya udah tungguin. Gudegnya datang dan Reza langsung makan. Tapi begitu suapan pertama masuk mulut, dia terdiam. Rasa manisnya tetap nempel di lidah, tapi ada aroma aneh, seperti darah. Dia berhenti makan. Bu, gudegnya agak beda ya. Bularas hanya tersenyum. Itu karena Mas Reza udah mulai peka. Semakin sering kesini, semakin lidahnya ngerti mana rasa biasa, mana yang spesial. Reza merasa mual, tapi dia nggak bilang apa-apa. Malam itu dia pulang lebih cepat. Tapi saat di kamar kos, dia muntah hebat. Yang keluar bukan cuma makanan, tapi ada rambut. Hitam, panjang, basah. Entah dari mana. Dan saat dia lihat ke cermin, matanya merah. Bukan karena kurang tidur. Seperti ada sesuatu yang mulai tumbuh dari dalam tubuhnya. Sesuatu yang nggak wajar. Sesuatu yang baru saja dibangkitkan dari gudeg yang dia telan. Sejak malam muntah darah dan rambut itu, Reza jadi makin sensitif. Suara-suara aneh mulai sering terdengar di kamar kosnya. Kadang seperti orang berbisik tepat di samping telinga. Kadang seperti derap kaki kecil yang berlari-lari di atas atap. Tapi setiap Reza intip keluar, suasana sepi. Nggak ada siapa-siapa. Di kampus, konsentrasinya berantakan. Dia ketiduran di kelas, nilai kuis jeblok, dan wajahnya makin pucat.
Teman-teman mulai menghindar karena katanya Reza sekarang kayak bawa aura gelap. Bau tubuhnya juga aneh, katanya kayak bau daging mentah. Suatu malam, Reza coba tidur lebih awal. Tapi baru rebahan, dia dengar suara dari bawah kolong ranjang. Suara berbisik pelan. "Mau jadi enak lagi Mas Reza, datang aja ke warung." Reza bangkit kaget. Dia cek bawah ranjang, kosong, tapi suara itu masih terngiang jelas di telinga. Dia panik, lalu buka HP dan cari info soal pesugihan. Semakin banyak dia baca, semakin jelas polanya. Warung aneh, makanan enak, pemiliknya janda cantik, dan korban-korban muda yang jadi tumbal. Semuanya cocok dengan warung Bularas. Malam berikutnya dia nekat ke warung lagi. Tapi bukan buat makan. Dia pura-pura mau ngobrol sebentar. Warung tampak sepi, hanya ada satu pelanggan lain, dan Bularas langsung mendekatinya. "Mas Reza kelihatan capek, mau teh manis dulu?" "Nggak usah Bu, saya cuman mau tanya, kemarin malam saya muntah, tapi keluar rambut, banyak, itu kenapa ya?" Bularas diam sejenak, tatapannya berubah dingin. Kadang, tubuh kita membuang hal-hal yang belum siap diterima. Reza makin bingung. "Apa maksudnya Bu?" "Mas Reza, tubuh kamu sudah saya pilih. Kamu udah cocok. Sayang kalau menolak." Perkataan itu bikin Reza langsung berdiri. Dia pamit buru-buru. Tapi sebelum keluar dari warung, dia menoleh sekilas ke dapur. Dan dia lihat Mbak Kunti. Sosok perempuan pucat dengan rambut panjang menutupi wajah. Dia berdiri diam, tapi tubuhnya gemetar, seperti menahan tawa. Tangan kurusnya menggenggam sesuatu, seperti jantung ayam masih berdenyut. Reza lari keluar secepat mungkin. Besok paginya, Reza nekat datangi Pak Bejo. Ia ceritakan semua. Gudeg aneh, muntah rambut, dan Mbak Kunti. Pak Bejo mendengarkan dengan wajah serius. "Mas Reza, kamu sudah kelewat jauh. Warung itu sudah lama jadi sumber kengerian, tapi nggak ada yang bisa buktiin. Soalnya para korban biasanya hilang tanpa jejak. Saya nggak mau jadi korban, Pak. Saya harus keluar dari semua ini." Pak Bejo mengangguk. "Kalau kamu mau keluar, ada satu cara, tapi berat. Kamu harus tahu dulu siapa sebenarnya Mbak Kunti dan kenapa dia bantu Bularas." Reza bingung. "Maksudnya?" Pak Bejo menatap tajam. "Mbak Kunti bukan sekadar makhluk halus. Dia dulunya manusia, dan dia juga korban." Ucapan itu membuat Reza merinding. Karena ternyata untuk bisa bebas, dia harus menggali masa lalu warung itu. Dan masa lalu itu lebih busuk dari gudeg basi. 2 hari setelah ngobrol dengan Pak Bejo, kejadian aneh makin sering Reza alami. Tubuhnya makin kurus. Setiap pagi, dia bangun dengan baju basah kuyup, seperti habis diceburin ke sumur. Di punggungnya muncul goresan-goresan panjang, seperti cakaran. Setiap malam, dia mimpi terkurung di dapur warung Bularas. Tapi dapurnya nggak seperti biasa. Gelap, pengap, dan di sudutnya ada tungku besar dengan api biru. Di atas tungku ada kuali besar dan isi dalamnya. Daging mentah yang masih bergerak. Dia lihat sosok Bularas mengaduk pelan sambil menyenandungkan lagu Jawa yang nggak dia mengerti. Di belakangnya berdiri Mbak Kunti. Tertawa pelan. Sesekali tangannya menyuap daging dari kuali ke mulutnya sendiri. Reza selalu terbangun dalam keadaan sesak napas. Puncaknya terjadi malam Jumat. Sekitar jam 2 dini hari, Reza mendengar suara pintu depan kosnya diketuk pelan. Tok, tok, tok. Awalnya dia abaikan, tapi suara itu nggak berhenti. Akhirnya, dia mengintip dari jendela. Di luar berdiri Bularas. Dengan daster putih tipis, rambutnya tergerai, wajahnya cantik, tapi matanya kosong.
Dia nggak bicara apa-apa, cuman senyum. Dan jari telunjuknya perlahan menunjuk ke bawah. Reza ikuti arah telunjuknya, dan dia lihat bayangan Mbak Kunti merangkak keluar dari bawah pagar. Rambutnya mengulur panjang, merayap seperti ular. Reza mundur, cepat-cepat kunci pintu. Tapi begitu dia balik badan di dalam kamarnya, sudah ada seseorang berdiri di pojok. Sosok perempuan, bajunya sobek-sobek, wajahnya hancur seperti bekas dibakar. "Kenapa kamu tolak dia?" Suaranya berat, seperti dua suara bertumpuk. Reza menjerit, tapi suaranya nggak keluar. Dia terduduk. Sosok itu melangkah pelan. Tapi sebelum menyentuh Reza, pintu kamar tiba-tiba diketuk keras dari luar. "Mas Reza! Mas Reza! Bangun!" Suara Pak Bejo. Secepat kilat, semuanya menghilang. Sosok perempuan lenyap. Reza langsung buka pintu dan mendapati Pak Bejo berdiri sambil bawa lentera. "Saya tahu malam ini mereka datang," kata Pak Bejo serius. "Saya pasang pagar gaib di depan kos, tapi itu cuma sementara. Kamu nggak bisa selamanya sembunyi." Reza gemetar. "Saya harus ngapain, Pak? Saya nggak kuat lagi." Pak Bejo menyerahkan sesuatu, sebuah kain kafan kecil yang dililit benang merah. "Ini bekas korban terakhir sebelum kamu. Namanya Wahyu. Dia juga mahasiswa. Hilang 2 tahun lalu. Kain ini saya temukan waktu bersih-bersih di sekitar warung Bularas. Kamu bawa ini ke kuburan belakang desa. Tanam di sana malam Jumat depan. Tapi hati-hati. Mereka pasti tahu kamu bawa ini." Reza memegang kain itu dengan tangan gemetar. Bau amis langsung menyengat hidungnya, seperti darah basi yang sudah lama tertimbun. "Kalau kamu berhasil," lanjut Pak Bejo, "kamu bisa potong ikatan yang sedang menjerat kamu. Tapi kalau gagal, tubuhmu akan habis dijadikan lauk." Malam itu Reza nggak tidur. Di sudut kamarnya, dia duduk sambil memeluk kain kafan kecil itu. Di luar jendela, dia bisa dengar suara nyanyian, pelan dan menakutkan. Lagu yang sama seperti dalam mimpinya. Dan kali ini suara itu datang dari belakang warung gudeg. Reza mulai kehilangan arah. Sudah 2 malam dia nggak bisa tidur. Setiap memejamkan mata, selalu ada bayangan Bularas berdiri di pojok kamar, tersenyum dengan mata merah dan bibir belepotan darah. Kadang diselingi suara perempuan tertawa lirih dari balik jendela. Semakin hari tubuh Reza makin kurus. Tapi anehnya, dia terus kepingin makan gudeg Bularas. Kayak candu. Siang itu, Reza nekat nyamperin Pak Bejo lagi. Dia butuh jawaban. "Pak, saya ngerasa ada yang nggak beres. Sejak saya nginep di warung Bularas, saya ngerasa aneh. Mimpi aneh terus, muntah-muntah, dan..." Reza ragu, lalu melanjutkan. "Saya keluarin rambut dari mulut." Pak Bejo langsung tutup pintu dan suruh Reza masuk. "Kamu udah kena," katanya tegas. "Kenapa warung itu rame terus, Pak? Rasa gudegnya tuh emang enak, tapi kayak ada yang lain." Pak Bejo duduk, napasnya berat. Bularas itu bukan manusia biasa. Dia janda dari dulu, tapi wajahnya nggak pernah tua. Katanya, dia pernah dibantu dukun pesugihan. Dan yang bantuin bukan sembarang makhluk. Reza terdiam. "Dulu ada tetangga yang pernah ngintip kamar belakang warung itu," lanjut Pak Bejo. "Dia lihat Bularas tengah malam duduk telanjang, melumuri tubuhnya pakai darah hewan, atau mungkin bukan hewan. Di sekelilingnya ada ubur rampe dan boneka kepala kerbau yang matanya gerak sendiri." Reza menelan ludah. Yang bantuin dia itu katanya makhluk halus, wanita, tapi mukanya hancur kayak bekas kebakaran. Namanya sering disebut-sebut orang, Mbak Kunti. Nama itu menggantung di kepala Reza, Mbak Kunti. Setiap beberapa bulan, warung itu butuh pemasok darah baru. Biasanya laki-laki muda. Perjaka, disuguhin gudeg,
dikasih ke bonus di kamar belakang. Setelah itu mereka pelan-pelan layu, terus menghilang. Reza merasa dingin menjalar dari punggung ke ujung kaki. Jadi saya ini, kamu belum sepenuhnya jadi tumbal, tapi kamu udah masuk perangkap. Reza berdiri. Saya harus ke kamar belakang itu, harus lihat sendiri. Pak Bejo menahan lengannya. Jangan nekat. Sekali kamu masuk dan lihat sesuatu yang nggak seharusnya kamu lihat, kamu bisa ditarik, atau malah nggak bisa keluar. Tapi Reza sudah terlanjur yakin, dia harus tahu kebenarannya. Malam itu, Reza datang ke warung lebih awal. Dia pura-pura biasa aja, makan seperti biasa. Tapi begitu Bularas masuk ke dapur, Reza buru-buru menyelinap ke lorong menuju kamar belakang. Pintunya terkunci, tapi ada celah di jendela samping. Reza ngintip. Di dalam kamar, dia lihat Bularas sedang duduk bersila, tubuhnya telanjang, dan seluruh kulitnya diolesi cairan merah gelap. Di depannya ada nampan isi jeroan, seperti hati dan paru yang masih basah. Di sampingnya berdiri sesosok perempuan tinggi, rambut panjang menutupi wajah, gaunnya putih tapi kotor dan compang-camping. Reza langsung mundur, napas tersengal. Dia tahu dia baru saja melihat sesuatu yang seharusnya nggak dia lihat. Tapi semuanya belum jelas, masih belum cukup. Malam itu dia pulang dengan kepala penuh tanya. Tapi satu hal pasti, Bularas memang menyimpan sesuatu yang jahat. Dan sekarang Reza sudah terlalu dekat untuk mundur. Gudeg itu bukan cuma makanan, itu bagian dari ritual. Dan dia salah satu bahan utamanya. Reza duduk di atas kasur kosannya dengan napas berat. Sejak pulang dari rumah Pak Bejo, pikirannya penuh. Perasaan takut, jijik dan kemarahan campur jadi satu. Sekarang dia paham, kenapa tubuhnya makin lemas, kenapa setiap malam dia bermimpi aneh. Gudeg itu ada sesuatu di dalamnya. Atau lebih parah lagi, mungkin dia sendiri sudah jadi bagian dari perjanjian Bularas. Dia buka laptop, mulai mencari informasi soal pesugihan yang melibatkan makanan. Beberapa artikel di forum-forum lama membahas tentang sesajen hidup, di mana korban harus tetap hidup sampai tubuhnya habis diserap energi gaib. Salah satu ciri paling kuat adalah tubuh korban makin melemah, tapi gairahnya justru meningkat. Reza kaget. Itu terjadi padanya. Nafsu makannya brutal. Nafsu seksualnya juga meningkat tak wajar. Dan semua itu datang setelah dia menginap di kamar belakang warung Bularas. Dia nggak mau jadi tumbal diam-diam. Malam itu juga Reza nekat balik ke warung. Tapi bukan buat makan. Dia mau ngintip dapur, cari tahu apa sebenarnya isi gudeg itu. Warung Bularas tampak sepi. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Biasanya warung tutup, tapi lampunya masih menyala samar. Reza sembunyi di balik gerobak depan, menunggu. Sekitar 15 menit, sosok Bularas keluar dari dapur. Dia bawa baskom besar dan masuk ke kamar belakang. Reza diam-diam mendekat, lalu membuka pintu dapur perlahan. Aroma gudeg langsung menyambar, manis tapi amis. Ada panci besar di atas kompor. Saat Reza mengintip ke dalamnya, dia mual. Di dalamnya bukan cuma nangka atau ayam, tapi ada benda lain. Tulang jari manusia. Reza mundur pelan, menahan muntah. Tangannya gemetar. Tapi belum sempat keluar, dia dengar suara dari belakang. Mas Reza? Nyasar? Bularas berdiri di ambang pintu kamar belakang. Rambutnya tergerai, wajahnya datar, tapi matanya merah menyala. Tangannya memegang sebilah pisau kecil. Saya cuma penasaran, Bu. Mau pamit baik-baik. Saya nggak akan balik lagi ke sini, ujar Reza cepat. Sayang sekali, padahal Mas Reza udah hampir matang, tinggal sedikit lagi. Bularas tersenyum tipis. Tapi kalau memang mau kabur, silakan.
asal bisa keluar hidup-hidup. Reza langsung lari ke arah pintu depan, tapi pintunya terkunci. Dia banting tubuhnya ke jendela, kaca pecah. Dia loncat keluar, jatuh ke tanah dan lari sekuat tenaga. Sesampainya di kos, dia mengunci pintu kamar dan langsung menelepon Pak Bejo. "Pak, saya udah lihat semuanya. Dia masak manusia, Pak." "Tenang dulu, Reza. Kamu udah terlalu dalam. Sekarang dengar saya. Jangan makan apa-apa, jangan mimpi, dan jangan biarin pintu kamarmu kebuka sampai 3 hari ke depan. Kalau kamu kuat, ikat tubuhmu sendiri malam ini. Apapun yang masuk ke mimpimu, jangan dituruti." Reza menggigil, tapi dia nurut. Dia ambil ikat pinggang dan tali sepatu mengikat tubuhnya di kasur. Matanya terbuka, menatap langit-langit. Tapi suara-suara mulai berdatangan. Bisikan, tawa perempuan, dan suara Bularas. "Mas Reza, lapar, ya? Sini, saya suapin pakai tangan saya sendiri." Reza gigit lidahnya sendiri, mencoba tetap sadar. Dia belum kalah. Belum sekarang. Reza lari terbirit-birit dari warung Bularas malam itu. Hujan turun deras, mengguyur tubuhnya yang gemetar. Nafasnya ngos-ngosan, tapi dia terus berlari sampai ke kos. Pintu langsung dikunci rapat, dan semua lampu dia nyalakan. Namun, rasa aman cuma bertahan sebentar. Saat dia bercermin di kamar mandi, wajahnya berubah. Kulitnya pucat, matanya sembab, dan bagian lehernya tampak ada garis merah seperti bekas cekikan. Tapi Reza tahu tadi malam dia nggak dicekik siapa-siapa. Dia mandi dengan air dingin, berharap bisa sadar sepenuhnya. Tapi saat air menyentuh punggungnya, dia merinding hebat. Bukan karena dingin, tapi karena seperti ada tangan lain yang ikut mengusap kulitnya. "Jangan balik ke warung itu lagi." Suara lirih muncul dari belakang. Reza menoleh cepat, tapi nggak ada siapa-siapa. Cuman kaca kamar mandi yang berkabut dan samar-samar menunjukkan bayangan perempuan berambut panjang, dengan wajah hancur dan mulut penuh darah. Dia berteriak, tapi suaranya tercekat. Tiba-tiba, pintu kamar mandi tertutup sendiri. Lampu berkedip-kedip. Lantai kamar mandi menghitam, dan dari lubang pembuangan, darah mulai merembes. Reza mendobrak keluar dan menabrak dinding. Dia berusaha sadar, berdoa dalam hati, tapi kepala terasa berat. Saat dia buka pintu kamar, Pak Bejo sudah berdiri di luar, basah kuyup dan wajah tegang. "Kita harus bakar sesajennya. Kalau enggak, kamu nggak akan selamat malam ini," kata Pak Bejo cepat. Reza mengangguk, masih gemetar. Mereka berdua menuju ke pekarangan belakang rumah Pak Bejo, di mana ternyata Pak Bejo sudah menyiapkan satu kotak kayu kecil yang dibungkus kain mori. Di dalamnya ada potongan kuku, rambut, kain bekas darah, dan foto Reza dengan mata dicoret. "Ini ditemukan di belakang warung. Kamu memang tumbal terakhir," ucap Pak Bejo. Reza gemetar. Dia menyulut api dan membakar kotak itu. Asap hitam mengepul dan angin tiba-tiba berhembus kencang. Dari kejauhan terdengar suara perempuan tertawa keras, melengking seperti jeritan. Tiba-tiba langit menggelap. Pekarangan rumah Pak Bejo bergetar. Tanah retak. Dari dalam retakan, tangan-tangan hitam muncul, meraih ke arah Reza. Tubuhnya tersedot perlahan ke dalam, seperti ada pusaran tak kasat mata. Pak Bejo menarik tangan Reza kuat-kuat. "Jangan dilepas, lawan dia, jangan takut." Dari balik bayangan pohon, Bularas muncul. Rambutnya tergerai liar, tubuhnya dibalut kain basah, dan matanya menyala merah. "Kembalikan dia. Dia milikku. Persembahan terakhir belum selesai." Pak Bejo mengambil segenggam garam dan melempar ke arah Bularas. Tubuh Bularas langsung berasap, melengking kesakitan. Tapi dia nggak berhenti. Dia malah melompat ke arah Reza. Saat itu, Reza berteriak sekuat tenaga dan menggenggam liontin kecil yang diberi Pak Bejo sebelum ritual. Liontin itu menyala terang, membakar tangan Bularas yang sempat menyentuh dada Reza.
Bularas menjerit, tubuhnya terbakar dari dalam, berubah menjadi abu yang diterbangkan angin. Tapi dari sisa abunya muncul sosok lain, Mbak Kunti. Kali ini lebih besar, lebih gelap, dan lebih nyata. Wajahnya penuh luka terbuka dan matanya kosong. Dia menatap Reza dengan tatapan haus. Darahmu manis, sudah ditakar, sudah disiapkan. Tak bisa kabur. Pak Bejo menarik Reza ke dalam rumah dan mengunci pintu. Tapi suara tangisan dan ketukan mulai terdengar dari segala arah. Di dinding, di lantai, bahkan dari dalam lemari. Reza menggigil di pojok ruangan. Matanya nanar. Teror malam ini seperti tak berujung. Dan dia sadar satu hal. Ritual belum selesai. Tumbal belum sah. Dan dia belum sepenuhnya selamat. Lampu terakhir padam. Gelap. Tawa Mbak Kunti menggema dari balik gelap. Mainnya baru dimulai. Reza berdiri di depan warung gudeg itu dengan napas memburu. Malam semakin larut dan hujan mulai turun rintik-rintik. Tapi dia nggak peduli. Dalam genggamannya ada botol kecil berisi minyak tanah dan korek api. Di kepalanya cuman ada satu niat, mengakhiri semuanya malam ini. Warung itu masih buka. Lampu temaram di dalamnya bergetar pelan terkena tiupan angin. Reza melangkah pelan, hatinya berdebar. Dia tahu ini gila. Tapi setelah semua yang dia lihat, bayangan Mbak Kunti, suara tangisan dari kamar belakang, wajah-wajah korban dalam wujud sesajen, nggak ada cara lain. Saat Reza membuka pintu, bau wangi gudeg langsung menyambut. Tapi kali ini baunya menyengat, seperti dicampur darah yang mengering. Di dalam, Bularas sudah duduk di kursi biasa, mengenakan kebaya merah dengan belahan dada semakin terbuka. Senyumannya manis, tapi matanya tajam. Seolah tahu Reza datang bukan buat makan. "Kamu datang juga, Mas Reza," ucapnya pelan. "Saya tunggu-tunggu." Reza menahan amarah. "Saya tahu semua ini, Bu. Saya tahu apa yang Ibu lakukan. Korban-korban itu termasuk saya." Bularas tertawa kecil, lirih tapi dingin. "Kamu belum sepenuhnya jadi korban. Masih bisa diselamatkan. Tapi, kenapa harus dilawan?" Reza maju satu langkah. "Karena ini salah. Ini jahat. Ibu bunuh orang-orang buat kekayaan, buat awet muda. Dan saya hampir jadi bagian dari itu." Tiba-tiba dari sudut ruangan muncul bayangan hitam. Sosok Mbak Kunti melayang dengan rambut tergerai, wajahnya pucat dengan mata merah menyala. Dia berdiri di belakang Bularas, tangannya menempel di pundak sang janda. "Kalau kamu bakar warung ini," kata Bularas pelan, "kamu ikut mati. Perjanjian kita belum selesai." Reza mengangkat botol minyak tanah. "Saya nggak peduli. Saya udah mati dari pertama kali saya makan gudeg Ibu. Hidup saya bukan punya saya lagi." Bularas berdiri, wajahnya mulai berubah. Kulitnya tampak merekah seperti topeng yang retak. Dari sela-sela retakan itu, keluar asap hitam dan bisikan-bisikan. "Kamu pikir kamu bisa kabur dari ini semua?" gumamnya. "Saya sudah korbankan suami saya, anak saya. Semua demi warung ini. Demi pesugihan yang ngasih saya kekayaan. Kamu cuman satu dari puluhan. Nggak ada yang istimewa dari kamu." Reza menyalakan korek. Api kecil menari-nari di ujung batangnya. Dia gemetar, tapi matanya tajam. "Yang istimewa dari saya cuman satu, Bu. Saya yang terakhir, dan saya yang bakal nutup semua ini." Dia lempar korek ke lantai yang sudah dibasahi minyak. Api langsung menyambar cepat, menjilat meja-meja kayu dan kain-kain di dinding. Bularas berteriak, bukan karena takut, tapi karena murka. Tubuhnya mulai berubah, wajahnya mengerut, jadi nenek-nenek tua dengan gigi hitam dan mata yang mencolok keluar dari rongganya. Mbak Kunti melolong, tubuhnya terbakar api tak kasat mata, tapi dia nggak bisa lari.
Ada sesuatu yang mengikatnya di warung itu. Suara tangisan korban terdengar dari kamar belakang, seperti bergema di antara kobaran api. Reza lari keluar dengan nafas tersengal. Api makin besar. Orang-orang mulai keluar dari rumah dan kos-kosan, panik melihat warung terbakar. Tapi Reza hanya berdiri di pinggir jalan, basah kuyup oleh hujan. Matanya merah, bukan karena menangis, tapi karena lega. Warung gudeg itu akhirnya rubuh dengan suara gemuruh. Tapi jauh di telinganya, Reza masih dengar bisikan, "Belum selesai, Mas Reza." Reza terbangun di tengah keramaian. Tubuhnya tergeletak di depan warung gudeg Bularas yang kini sudah jadi puing-puing terbakar. Asap masih mengepul dari sisa bangunan. Orang-orang berkerumun, polisi dan mobil pemadam sibuk membersihkan lokasi. Mas Reza, masih hidup," teriak Pak Bejo yang entah dari mana langsung meraih tubuh Reza dan memeluknya. Reza masih linglung, tapi satu hal jelas, Bularas, warungnya, dan semua yang menyeramkan tadi malam lenyap. Api memusnahkan semuanya. Polisi bilang kebakaran terjadi sekitar pukul 2 pagi. Sumber api diduga dari kompor gas meledak, tapi tak ada jasad ditemukan di dalam. Bahkan tak ada yang yakin apakah Bularas benar-benar tinggal di sana. "Saya lihat dia masuk ke warung tadi malam," kata seorang saksi. Tapi pas api mulai nyala, nggak ada siapa-siapa di dalam. Reza dibawa ke puskesmas. Tubuhnya dipenuhi luka bakar ringan, tapi dia selamat. Anehnya, semua mimpi buruk, suara-suara ganjil, bahkan luka cakaran di punggung, hilang. Seperti nggak pernah ada. Tubuhnya kembali normal. Mata merahnya menghilang. Bahkan rambut yang sempat dia muntahkan beberapa hari lalu, seperti mimpi buruk yang kabur saat bangun tidur. Setelah beberapa hari pemulihan, Reza dipanggil pihak kampus. Dia diberi tawaran pindah kos dan cuti kuliah sebentar untuk pemulihan mental. Reza mengangguk setuju. Dia butuh waktu jauh dari Jogja. Namun, sebelum pergi, dia sempat mampir ke rumah Pak Bejo. Lelaki tua itu menyambutnya dengan wajah lega. "Syukurlah, Mas Reza selamat. Warung itu sudah lenyap. Udah waktunya memang." Reza mengangguk. "Saya masih nggak ngerti, Pak. Apa benar Bularas itu bukan manusia?" Pak Bejo menatapnya lama. "Kalau dia manusia, harusnya dia juga mati terbakar. Tapi nggak ada jejak jasad. Nggak ada tulang. Nggak ada apapun. Artinya, mungkin dia nggak pernah benar-benar hidup." Reza menunduk. Baginya, yang penting dia bebas. Sudah selesai. Semua horor itu sudah berakhir. Beberapa hari kemudian, Reza naik kereta malam ke Bandung. Dia duduk di gerbong paling belakang, sendirian. Kereta berangkat dengan pelan meninggalkan stasiun Tugu. Angin malam masuk dari celah jendela. Reza membuka ponselnya, mencoba mendengar musik. Tapi ada notifikasi baru. "Terima kasih sudah jadi bagian dari menu spesial. Kami tunggu kedatangan Anda berikutnya. Laras." Reza kaget. Dia hapus pesan itu, tapi beberapa detik kemudian ponselnya mati total. Layarnya gelap. Dia merasa ada sesuatu yang dingin menyentuh tengkuknya. Pelan. Halus. Seperti jari-jari perempuan. Reza menoleh cepat. Kosong. Tapi di kaca jendela, pantulan samar terlihat. Seorang wanita berdiri di ujung gerbong. Mengenakan kebaya putih. Rambutnya panjang dan basah. Wajahnya Bularas. Reza tercekat. Telinganya mulai berdengung. Dan dari speaker kereta yang biasanya hanya memutar informasi keberangkatan, suara lembut terdengar. "Mas Reza, warung saya mungkin sudah habis, tapi nafsu manusia nggak akan pernah padam. Dan saya tahu, Mas pasti kangen rasa gudegnya." Kereta terus melaju. Tapi bagi Reza, perjalanan ini bukan menuju Bandung. Ini perjalanan ke neraka yang tertunda. Kereta terus melaju di tengah malam. Lampu-lampu kota mulai tertinggal, tergantikan hamparan sawah gelap dan sepi. Reza masih terpaku di bangkunya.
Napasnya berat, jantungnya berdebar tak karuan. Suara dari speaker tadi, suara Bularas, masih terngiang di telinganya. Dia mencoba berdiri tapi tubuhnya lemas. Tangan gemetar, keringat dingin mengalir di pelipis. Di sekelilingnya, gerbong tampak kosong. Tak ada pramugari kereta, tak ada penumpang lain. Hanya dia dan suara-suara aneh yang mulai terdengar dari balik lorong gerbong. Suara sendok beradu dengan mangkuk. Suara orang mengunyah perlahan. Dan di ujung gerbong, samar-samar, meja kayu panjang muncul. Di atasnya, mangkuk-mangkuk gudeg tersaji. Aroma khasnya menusuk hidung. Tapi kali ini bau amis darah tak bisa disamarkan. Reza memundurkan langkah, tapi bangkunya sudah tak ada. Gerbong berubah bentuk. Kayu-kayu dinding menjadi anyaman bambu. Lampu-lampu neon digantikan cahaya redup dari lampu minyak. Suara langkah kaki mendekat. Mas Reza, suara itu pelan tapi jelas. Bularas muncul dari balik lorong, wajahnya pucat, mata hitam legam tanpa bola mata. Bibirnya tetap tersenyum manis tapi senyum itu dingin, menusuk. Reza mencoba lari, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Kakinya seperti dipaku lantai. Mas pikir bisa lari dari rasa? Bisik Bularas. Rasa itu bukan di lidah, tapi di jiwa, dan jiwa Mas sudah saya cicipi. Tiba-tiba, mangkuk-mangkuk di meja terbuka sendiri. Isinya bukan gudeg biasa, daging manusia, potongan jari, serpihan kuku, dan bola mata. Semua mengambang dalam kuah coklat pekat. Reza menjerit, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Mas tahu kenapa warung saya selalu ramai? Bularas mendekat, karena setiap rasa takut, trauma, dan dosa yang orang simpan jadi bahan paling enak, dan Mas sudah memberi saya banyak. Dalam sekejap, Reza ditarik paksa ke kursi kayu. Tubuhnya diikat oleh sosok-sosok samar berwajah rusak. Mata mereka kosong, tapi terus menatap Reza. Giliran Mas yang jadi menu, kata Bularas sambil mencelupkan sendok ke mangkuk. Sendok itu mengarah ke Reza. Namun, sebelum menyentuh kulitnya, semuanya gelap. Reza terbangun. Dia kembali di kamar kos. Berkeringat, panik, napas tersengal. Dia segera memeriksa sekeliling. Tidak ada meja gudeg, tidak ada Bularas. Hanya kamar kos kecil, bau pengap, dan jam dinding yang menunjukkan pukul 07.00 pagi. Mimpi, pikirnya, semua hanya mimpi. Tapi saat membuka kemeja, di dadanya ada bekas luka seperti terbakar. Bentuknya, mangkuk kecil, dan dari luar jendela, aroma gudeg tercium samar. Ponselnya berbunyi. Notifikasi masuk. Menu spesial hari ini, daging muda dengan rasa trauma ketakutan. Selamat menikmati, Mas Reza. Laras. Tangannya gemetar. Dan dari dapur kos terdengar suara sendok beradu mangkuk. Dia tidak sendiri, dan cerita ini belum benar-benar selesai.